Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim Al-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah dan taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini demi tujuan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada saudara-saudara kalian, sebelum kita mulai, kita mari membaca suratul Fatihah itu khusus untuk pengarang Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Abu Abdullah Musman Fadil Laman Sohawi Al-Kitab Syekh Muhammad Isa Muhammad Ahmad Sahabi Hadamakum Zaidi Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Al-Samad Sulim al-Buri Bazul Kugal Majman Allah ya billahu wa yarhamuhu wa yadidad min jannah wa nidari lam berkati maswa al-wari bulun afatin fi din dunya wal akhirah syawdi dalamul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Jamaah sekarang kita lanjut pengajian di minggu yang lalu, masih ngomongin tawakal, orang-orang yang menyerahkan keyakinan kepada Allah tentang rezekinya. Tapi sekarang udah di bab selanjutnya aja 161 di bawah tuh, karena ada omongan di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allim rahimahullah nafa'ana bi barakatuh min fidarin amin. Qultu aidan, aku berkata juga katanya. Fala'allaka naqulu, ya, fala'allaka taqulu, ya, bisa jadi kamu mengatakan begini, kata Imam Ghazali, innaka adnabta fi hadzal fasli khilafa sartil kitab. Sesungguhnya kamu sudah melenceng daripada inti ataupun pasal-pasal yang ada di dalam kitab ini, gitu. Maksudnya tawakal fi amri rezeki, kan sebenarnya ngomongin masalah rezeki, tapi tawakalnya udah sampai tingkatan yang dibahas kok sampai tingkatan itu, gitu. Ya. Kenapa ngebahasnya sampai ke tingkatan orang-orang yang sudah, ya, kita kemarin kan dengarnya yang mereka bisa nggak makan 40 hari ada macam itu, ya, dianggap itu agak melenceng dari apa yang kita lagi 7 tangga menuju ibadah, karena itu dianggap udah agak ekstrim gitu. Tapi beliau mengatakan fa'aqulu la amrullahi, ya, aku mengatakan, kata Imam Ghazali, demi umurku, gitu. Innahu laqalilun fi janbi ma yuhtaju ilaihi fi hadzal ma'na. Ya, di sini maksudnya, kata beliau, uraian itu sedikit di dalam sisi apa-apa yang dibutuhkan atasnya dari makna tentang rezeki. Maksudnya kenapa akhirnya ngomong tawakal yang setingkatan seperti itu yang sebenarnya, karena ini uraian-uraian yang sedikit tapi sangat penting tentang masalah konsep tawakal kita, gitu. Kenapa? Iswa ahammu sa'nan fil ibadah, karena urusan masalah rezeki yang kita bertawakal kepada Allah ini sangatlah penting dalam urusan ini. Makanya dia lebih menjelaskan tentang tawakalnya itu, bukan masalah rezekinya, tapi tawakalnya yang dia harus diterapkan, karena ini penting, ya. Kita kadang-kadang ibadah kita terganggu dengan masalah rezekinya, tapi tawakalnya nggak dapat. Makanya dibilang ini pentingnya tawakal, pemahaman tentang tawakal, ya. Bal alaihi mudaru amri dunya wal ubudiyah, karena dengan atasnya apa nih? Ada nggak di dalamnya? Bal mana tuh? Bijan bima izwama bal alaihi ala hadil makna ini, makna apa tentang pemahaman tawakal ini, ya. Ini penting dalam urusan rotasinya urusan dunia dan keibadahan, itu, ya. Faman lahu hammatun fi hadzal, siapa yang punya tekad yang kuat dalam urusan ini, urusan tawakal, waliastamsik
bidzalika wal yar'ahu haqqahu, maka berpeganglah teguh kepada hal itu dan jaga dengan baik, ya, jaga dengan benar masalah pemahaman tawakal. Wa illa fa huwa 'alil maqsudi bimizali, ya, wa illa kalau enggak itu adalah maksud daripada menyingkirkan waladzi yadulluka ala basyiratul ulama'il akhirah wal arifina billah, ya. Karena memang kalau emang gak sanggup sih memberat, hal yang dapat menunjukkan kalau memang kita bisa sampai tingkatan tawakal yang dimaksud kemarin, itulah yang dibilang basyirati ulama'il akhirah, ya, pemahaman, penglihatan dari ulama akhirat wal arifina billah, dan orang-orang yang akrifat kepada Allah. Nah ini memang mungkin dianggap kemarin pemahamannya segitu sangat detail dan tinggi mungkin, ya, tentang ekstrim tentang tawakalnya kepada Allah, ya, sampai urusan makan minum aja diserahkan kepada Allah, sampai dia ibadah bahkan ternyata ibadahnya bukan dengan makan dan minum dia kuat, tapi dengan penyerahan diri kepada Allah. Tawakal yang seperti ini yang dibilang inilah gayanya orang-orang ulamaul akhirah dan arifun billah, ya, orang arif. Ya, kenapa begitu? Karena memang annahum banau amrohum ala tawakkuli ala Allahi wa tafarrugi bi ibadatillah. Karena mereka nih orang-orang yang ulamaul akhirah, ulama akhirat sama orang-orang arifin billah, orang-orang yang ma'rifatullah. Mereka ini orang-orang yang membangun hidupnya dengan ketawakalan dan memfokuskan atau meluangkan waktunya hanya untuk ibadah kepada Allah, ya. Jadi semua nilai kehidupannya adalah ibadah, ya. Ini waqad i'ala iki kulliha, ya, dan dia memutus semua keterkaitan untuk urusan keibadahan mereka, ya. Jadi memutus semua urusan-urusan yang menghalangi peribadatan mereka, pengabdian mereka kepada Allah. Ini yang dibilang ulamul akhirah wal arifina billah, ya. Wa kam sanafu min kitabin, berapa banyak sudah disusun kitab-kitab. Wa kam ausau bi wasiyah, berapa banyak orang-orang yang sudah berwasiat menasihati kita. Wa qayyada Allahu lahum awanan minas sadati wa ashaban, yang juga Allah memperkuat, ya, mereka itu dengan kalangan terhormat dan juga orang-orang yang tinggi itu. Maksudnya dengan cara itu ternyata mereka adalah orang yang kuat di dunia, terhormat di dunia, padahal mereka memutus urusan kepada dunia, mengabdi pada Allah. Berapa banyak mereka malah justru mulia di atas bumi. Dan kita cari materi biar mulia, kok nggak mulia? Aneh nggak sebenarnya? Ya. Ya kalau ya Buya Dimyati ditatakin Soeharto itu kan yang mulia yang mana sih sebenarnya? Itu, ya. Itu padahal orang-orang yang memutus urusannya kepada dunia dan mengabdi kepada Allah, tetapi malah justru mereka Allah perkuat dengan dimuliakan, ya. Itu kalangan terhormat bahkan, ya. Hatta yatamassalahum minal khairil mahdi, ya. Sampai mereka menjalankan dia atas mereka, Allah jalankan atas mereka minal khair, kebaikan, ya, sejati. Maksudnya Allah jadikan mereka orang yang mempunyai kebaikan sejati, gitu. Jadi akhirnya dimuliain di dunia, dihormatin. Malam yatamassal ta'ifatin min tawaifil a'immatil azhadi al-karamiyah, ya, yang tidak Allah jalankan itu kepada golongan-golongan dari golongan imam-imam dan juga orang-orang zuhud dan karamah. Fa innahum banau mazhabahum ala usuli ghairi mustaqimah, karena mereka ini orang-orang yang, ya, mazhab mereka, jalan mereka adalah dasarnya adalah, ya, tetap kokoh, mustaqimah, lurus, ya. Wa mazilna aizah, senantiasa, ya, kokoh, tetap kokoh, istiqomah, kokoh, itu.
Ya, bahkan yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang zuhud sekalipun, karomah, mereka bahkan tingkatannya lebih kuat. Madumna ala min haji aimatina nakhruju min ma'abaidina wa madarisina kullahin. Ya, dikatakan madumna, tidaklah kami berjalan atas metode imam-imam nakhruju min ma'abaidina, yang di tempat ibadah kita, mudarisana kullahin, setiap saat. Maksudnya kita ini ya gimana ya, memang sudah terlalu jauh dari thariqat yang diinginkan Allah. Makanya di sini tulisan imamun min fil ilmi kal ustaz Abi Ishaq wa Abi Hamid wa Abi Thayyib wa Ibn Pauluk gitu. Ya, ada imam-imam ini, wa syaikhuna al-imamu wa syaikhuna al-imami wa amsalihim minas sadah, kalangan-kalangan terhormat itu, ulama-ulama yang seperti ini. Abi Ishaq, Abi Hamid yang mana maksudnya? Ya, itu orang-orang yang terhormat di atas bumi itu, padahal mereka tidak girah dengan dunia. Wa imma siddiqun fil ibadah ka Abi, juga seperti orang-orang yang pengikut-pengikut yang punya keyakinan yang tinggi. Ya, setelah mereka itu yang tadi yang sebutin, yaitu ka Abi Ishaq Asy-Syirazi wa Abi Sa'id As-Sufi wa Nasrul Muqdisi wa ghairihim, dan selain mimman faqal ummah ilman wa zuhdan, yang mana unggul daripada umat-umat yang ada dalam urusan ilmu dan urusan kezuhudannya. Hatta da'ufatil qulub min ba'dina wa talattahna bi syai'in minal alaiki allati dararuha aksaru min nafiha, hingga lemahnya, ya, da'ufatil qulubu min ba'dina, lemahnya hati sebagian daripada kita, terlumur dengan sesuatu daripada ketergantungan kita, yang mana ketergantungan kita ini banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Maksudnya apa? Kita bergantung kepada dunia, ternyata kita hidup dengan banyak mudaratnya. Lemahnya hati kita, tidak sekuat mereka, dan padahal mereka tidak ingin mendapatkan penghormatan dunia, tapi justru kita yang mencari dunia, mencari penghormatan dunia, tidak dihormati. Mereka yang tidak mencari dunia tetapi malah terhormat di atas bumi. Bukti dari mana? Kuatnya hati mereka untuk bersandar kepada Allah. Kita dikatakan da'ufatil qulub, lemah hati kita untuk bersandar kepada Allah, padahal yang kita tergantungannya itu adalah daruruha aksaru min nafiha, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Ini kenapa kita akuin lemahnya hati kita, ya. Maka di sini dikatakan fataraja'atil umur, maka bergerak mundurlah perkara kehidupan kita, ya, bukan maju. Maksudnya apa? Di dunia aja kita tidak dapat penghormatan, gimana di akhirat? Ya, mundur kita malah belakang. Kalau kita pikir ini bukti buat bersandar kepada Tuhan itu membuat kita maju di atas urusan dunia, dan akhirat pastinya mulia. Ternyata bersandar kepada dunia membuat kita mundur, ya, di dunia apalagi di akhirat nanti, ya. Wa taqa'adatil himmah, dan juga lunglai apa? Lemes gitu akan cita-cita dan tekad kita, ya, menjadi lemah cita-cita kita. Cita-cita lemahnya kenapa maksudnya? Ya, tidak punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Akhirnya, ya, kalau mau dibilang orang sehebat-hebatnya di dunia ini, tanpa sandaran Allah itu goyang, ya. Goyangnya apa? Pasti lemah. Orang sekaya apapun, sekuat apapun, jabatan setinggi apapun, kalau ada badai pasti ketakutan. Tetapi kalau orang yang kayak gini, badai angin tetap tenang, itu yang dibilang yakinnya kuat, sandarannya Tuhan, gitu. Jadi huru hara dunia pun mereka tetap tidak lemah hati mereka, ya. Tapi kalau, ya, banyak orang-orang yang mungkin merasa hebat di atas bumi, tetapi
saat ada bencana menghadiri lemah. Ya, ini yang dibilang kekuatan hati. Wa taratil barakati wa zalatil lazat. Kok zalatil lazat tuh ya. Awal halawah tuh. Ya, maka hilanglah terbang kalau tarat itu. Hilanglah keberkahan. Ya, wa zalatil lazat, dan hilang juga kenikmatan, kelezatan kehidupan dan kemanisannya hidup. Itu justru saat kita tidak bersandar kepada Allah dengan yakin karena hati kita kuat, karena kelemahan hati kita membuat kita tidak sanggup bersandar dengan Allah dengan baik, akhirnya menjadi lemah kita, dan kita justru kehilangan di dunia ini keberkahan, kenikmatan hidup, kemanisan hidup. Ya, karena ternyata untuk mendapatkan itu semua adanya bersandar kepada Allah, bukan mengejar dunia. Salah paham gitu ternyata semua. Ya, itu yang harus direnungi. Percaya nggak percaya, ini udah banyak tadi sebutin nama-nama orang-orang yang dimuliakan di atas bumi, padahal mereka orang-orang yang zuhud semua. Ya, kita masih kenal yang namanya Umar bin Khattab, Abu Bakar. Ya, apakah mereka tidak terhormat di atas bumi? Bahkan kerajaan Roma pusat pun mendatangi utusannya untuk bertemu dengan Umar bin Khattab, memberi hadiah. Bukankah itu orang bukan terhormat di atas bumi? Umar berarti orang yang terhormat di atas bumi, padahal hidupnya tidak menginginkan dunia. Kita yang menginginkan dunia kok kita tidak dapat kehormatan, bahkan kehilangan keberkahan, kenikmatan hidup, kelezatan hidup. Ya, karena apa? Karena kebahagiaan, keberkahan dan kenikmatan itu di mana semakin bisa kita bersandar kepada Allah, semakin dapat itu. Itu yang kita akui. Dari dikatakan dhaifatil qulub, lemahnya hati kita dibanding mereka-mereka tadi yang disebut. Ya. Ya, karena ini akhir zaman, karena kita sudah terlalu jauh dari Rasulullah 14 abad yang lalu, cukup dikatakan kita sangat jauh daripada sahabat, karena memang mereka orang-orang yang hatinya kuat semua. Ya, maka saat dikembalikan kepada ajaran Rasulullah di zaman itu, ditaruh ke zaman sekarang, kesannya aneh dan menyulitkan sekali. Bukan aneh dan sulit, tapi terlalu lemahnya iman kita. Ya, terlalu lemahnya hati kita, terlalu gampang doyongnya jiwa kita terhadap godaan-godaan dunia. Ya, ketakutan-ketakutan akan kematian dan kecintaan kepada dunia sudah merembak virus ini ke dalam kehidupan kita. Karena ini hadis Nabi, di akhir zaman 2 penyakit yang terjadi, yaitu takut mati dan cinta dunia. Inilah 2 penyakit ini yang membuat lemahnya hati kita, ya, untuk bersandar kepada Allah. Ini lebih bahaya ketimbang corona, dan ini cukup lama sudah beredar virus ini di dalam kehidupan kita, dan kita gak sadar bahwa kita sedang melanda penyakit yang Nabi mengatakan, yaitu takut mati dan cinta dunia. Ini yang membuat kita menjadi lemah keyakinan kita kepada Allah. Nah, ini maksudnya fala yakadu, makanya dikatakan fala yakadu yasfu li hadin ibadatuhu au yahsulu lahu ilmun wa haqiqatun. Makanya fala yakadu, hampir enggak ada, yasfu li ahadin ibadatuhu au yahsulu lahu ilmun wa haqiqatun. Ya, yang jernih dari seorang pun, dari yang mengibadahi Allah, ya, yang menghasilkan ilmu dan hakikat, hampir nggak ada zaman sekarang yang seperti contoh-contoh tadi. Ya, wa annal lam'ata allati tazharu minna al-an. Adapun sesungguhnya sinar kemilau, lam'ah itu sinar yang mengkilau, yaitu kejernihan, kesucian itu, allati tazharu minna, yang tampak sekarang di kita sekarang nih, laisat illa mimman baqiya ala min haji aslafina wa suyukhina mutaqaddimin. Ya,
adapun sinar cahaya keagamaan, sinar ketauhidan yang tampak bersinar di zaman akhir ini tidak ada kecuali dari sisa-sisanya aja yang bisa mengikuti metode-metode orang-orang terdahulu. Ya, kalau nggak bisa mengikuti metode mereka, bisa dikatakan ini udah gelap daripada orang-orang yang dimuliakan. Ya, karena harus dengan cara itu untuk menjadi mulia di atas bumi dan di akhirat nanti. Seperti mereka ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali ya begitu. Ya, Imam Ghazali yang begitu. Ya. Di sini dicontohkan kal Harisil Muhasibi gitu, seperti Haris al-Muhasibi. Banyak di sini dicontoh-contoh ulama-ulama yang di era-era terakhir kemarin. Gitu. Ya. Nggak tahu era sekarang. Muhammad Ibni Idris Asy-Syafi'i ini era-era kemarin. Ini sih era tahun 150 Hijriah. Ini Imam Syafi'i 150 Hijriah, sekarang 1400. Sudah terlalu jauh, hilang. Sudah orang-orang yang punya kemilau, ketauhidan, cahaya yang luar biasa, dimuliakan di dunia dan tinggi di langit namanya. Karena mereka menjalankan yang kemarin itu semua, yang kita anggap aneh. Ya, oke, makan nggak pakai minum, hidup bisa 4 bulan, 4 bulan. Keyakinan tawakalnya, sandaran kepada Allahnya sangat matang. Ya, maka itu kalau mau menjadi kemilau seperti itu harus mengikuti cara mereka. Dan itu sulit. Ini karena contohnya aja yang di akhir-akhir itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 150 Hijriah meninggalnya. Sekarang 1400, dari ribuan tahun yang lalu. Ya, wal Mazni Harmalah wa ghairihim min a'immatidin, yang itu mereka adalah para ya umat-umat agama, rahimahullahu ajmain, Allah merahmati mereka semua. Fahum kama qala, mereka seperti apa yang dikatakan dalam syair. Ini syairnya gimana lagi nih? Wa ma sahibul ayyama illa ta'afufa, tidaklah mereka berkawan dengan hari-hari kecuali dengan melihara diri mereka daripada kemaksiatan. Ya, wa ma wajadu min hubbi sayyidihim buddha, tidaklah mereka bisa terpisah daripada Tuhan mereka yaitu Allah. Ini orang-orang kayak gini. Afadilu siddiquna ahlu wilayatin, mereka adalah orang-orang mulia, pembela kebenaran, pengemban perwalian Allah. Ya. Ila sayyidis sadati qad ja'alul qasda, kepada Tuhan mereka ya, dari orang yang terhormat dan tujuan mereka. Ya. Jadi Allah membuat mereka menjadi terhormat di atas bumi. Orang bertuju hanya kepada Dia. Bayangin, padahal nggak pengen dunia ya, tapi malah mulia di bumi. Tahallala aqadu sabri min kulli sabirin, telah lepas ikatan kesabaran dari setiap penyabar. Wa mahalatil ayyamu min aqdihim maqda, tidak terlepas hari dari ikatan mereka dengan ikatan sejati. Maksudnya ini orang-orang yang sabarnya di atas rata-rata ya, dan pendiriannya sangat kuat. Ya, kita kadang goyang-goyang dikit ya, gagal kalau goyang-goyang dikit, dia kuat, sangat kuat. Ini model-model sahabat-sahabat Nabi yang diapain aja siksa sampai mati tetap la ilaha illallah, modelnya begini, nggak goyang sedikit pun. Kita kan kalau udah, kalau lo pulang dari Tangerang, siapa yang mau nganterin lo? Gimana lo? Iya, gue bingung. Wah, lemah sekali keyakinan kita ya. Mau mana mau pulang? Gue nggak bawa HP, gue ngeri kemana HP? Oh, kayak gitu. Gue lemah sekali iman kita. Ya, lo nggak enak banget liatnya. Mau nggak ada duit, wah, kayak kan. Lagi nggak ada duit, langsung kelelahan, keresahan hidup, terlalu lemah, terlalu jauh kita udah ya. Jadi introspeksi diri nih. Mau sebelah mana kita masuk surga nih kalau begini caranya, dari dilihat dari kisah orang-orang seperti ini.
Wa kunna fi sadril awwali mulukan fasirna sukotan. Ya, dulunya kita di awal-awal Islam, ya, jadi raja, sekarang kita jadi rakyat jelata. Ya. Islam dulu mulia, baik di dunia ataupun di akhirat nantinya, di langit, di alam langit Islam, orang-orang Islam dimuliakan. Di alam-alam malakut, di dunia pun dihormati dan ditakuti. Saat Amr bin As memimpin, di Mesir takut dan hormat semuanya sama dia. Ya, saat Ubaidah bin Jarrah memimpin di Damaskus, semua orang itu menghormati dan takut. Di langit dia melihat. Dulu, makanya kunna fi sadril awwal mulukan. Dulunya kita nih Islam di awal Islam ini mulia. Tapi sekarang jadi rakyat jelata. Islam jadi hina. Kenapa? Sandarannya udah bukan Allah. Ya. Dulu mereka hidupnya sangat. Ubaidah bin Jarrah adalah seorang yang paling zuhud daripada sahabat yang ada. Dia memimpin Damaskus dengan kerajaan bekas kerajaan dulu yang begitu istananya kayak begini nih, emas semua isinya. Tetapi dia cuma memerintah doang di situ, tapi tinggalnya di mes. Lalu Umar bin Khattab mendatangi mesnya, nggak beda dengan rumahnya di Madinah. Maka dibiarkan, sesungguhnya benar kata Rasul, dari sahabatku yang paling zuhud adalah Ubaidah bin Jarrah. Ini mereka melepas dunia, justru malah dunia sangat menghormati mereka. Itu makanya wa kunna fi sadril awal, kita ini Islam di awal-awal Islam kita raja, tapi sekarang kita menjadi jelata. Islam terpuruk. Kenapa? Sudah mulai bersandar kepada dunia. Iya. Itu. Lalu wa kunna fursanan pasirna rijalatan. Itu. Dulunya kita naik kuda, sekarang jalan kaki. Ya sama aja tadi kayak contohnya begitu. Dia cuma bikin dua perumpamaan aja. Dulunya naik kuda, sekarang jalan kaki. Ya. Dulu kaya, sekarang miskin. Gitu bahasanya ya. Ya. Itu emang enak aja. Gitu kalau kata orang kita. Ya. Roda pedati berputar gitu, cuma rodanya jeblos jadi nggak muter-muter. Ya, bawah aja. Ini keterpurukan Islam cukup lama udah, karena memang salah siapa? Ya karena kita sudah mulai tidak bersandar kepada Allah. Ya. Ya kadang kita pahamnya begitu sih, kita yang merasa dengan cari materi yang banyak, cari kekuasaan yang banyak, kita akan dihormati. Ya, sebesar apa kekuatan kita, kebesaran kita dengan Turki Utsmani, ya mau Amerika, Rusia sekali, ya pernah sebesar Turki Utsmani yang pernah menguasai dunia ribuan tahun. Amerika baru ada di kuasa mungkin baru 50 tahun, ya. Turki dulunya menguasai dunia hampir ribuan tahun, ya ratusan tahun mungkin ya. Ya, dan juga ya kekhilafahan gitu. Tetapi zaman-zaman Khalifah Rasyidin, terus habis itu khalifah Islam menjadi hancur karena saat khalifahnya mulai bersandar kepada dunia. Itu ya, mulai hancurnya karena saat pemimpin Islam sudah mulai bersandar kepada dunia. Maka itu Umar bin Khattab merasa takut saat dia bisa menguasai Persia dan Damaskus, dan dikumpulkanlah harta rampasan perang. Justru dia menangis. Dia mengatakan, ya Allah, jangan engkau uji aku dengan harta seperti ini. Ujian ini yang kau tidak berikan kepada Muhammad dan kepada Abu Bakar. Kenapa? Saat Islam sudah mulai banyak materi, akhirnya bersandar kepada materi, maka hancurlah kehormatan Islam. Buktinya setelah itu hancur Islam. Setelah Umar bin Khattab meninggal, kalau kata orang pengarang buku mengatakan ada, seandainya Muhammad melihat kembali peradaban yang sudah dibangun dia begitu cepatnya hancur saat dia pergi, masih baik di zaman Abu Bakar 2 tahun, setelah itu masih bertahan dengan baik, setelah ada Umar bin Khattab menjadi 12 tahun, setelah 12 tahun Islam porak-poranda, pastinya Muhammad menangis melihat Islam seperti itu. Cuma 12 tahun begini,
Susah kan? Cuma 12 tahun Islam setelah Nabi Muhammad tinggalin bisa tetap konsisten dengan jalannya. Setelah 12 tahun Islam terpecah belah dan terbunuh. Kenapa? Karena mereka mulai perebutan kekuasaan, dan perebutan kekuasaan adalah bukti sandaran kepada dunia. Itu. Ya. Maka itu udah sunatullah. Makanya Nabi pernah mengatakan, ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seandainya engkau telah meninggal, siapa yang harus kami ikuti? Lalu Rasul menjawab, ikutilah Abu Bakar dan Umar. Dua orang ini yang disebut. Ya. Karena dua orang ini yang masih bisa konsisten dengan perjalanan, ya, kuat menghadapi zahir batinnya kuat, kemurnian kesuciannya akan bersandar kepada Allah luar biasa. Ya, diakui mereka sangat kuat menghalangi iblis untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Karena Nabi pernah ngomong, agama ini tidak akan pernah bisa dipecah belah kecuali penjaga pintu agama ini sudah tidak ada. Agama ini tidak akan pernah bisa dipecah belah, ya, selama masih ada penjaga pintu agama ini. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul? Umar ibn Khattab. Tahu? Buktinya kan setelah Umar meninggal barulah berantakan. Ini. Karena orang yang tegas, keras, ya, bertauhid, bersandar sama Allah, ya, luar biasa, nggak goyang, nggak tergoyang apapun. Ya, bahkan dia sangat takut dengan penghormatan dunia. Saat dia pernah dihormati dengan didatangi oleh pembesar-pembesar Roma pusat dari Italia untuk memberikan hadiah segala macam. Ya, lalu setelah orang-orang itu pulang, beliau langsung berusaha mengangkat air ke sumber, bawa pakai ember gitu, kerjaan budak, bawa air ke nenteng ke. Yang lain aja, khulafaur rasyidin, kamu ngapa jadi begini? Kok jadi ngangkut-ngangkut air tadi habis? Aku takut ada bangga diri dan aku takut ada merasa hebat. Makanya aku mau menjatuhkan lagi dengan cara aku berbuat seperti ini. Itu orang yang sangat takut dengan penghormatan dunia, tapi dimuliain. Ya. Ini kalau kita, mesti ditanya dah kalau kita, ya, kalau kita sih jauh dah emang, ya. Kita nggak usah dibahas dah. Kita introspeksi diri aja. Itu kalau dibahas kita kayak mencela diri kita sendiri. Ya. Itu jadi ternyata kita nggak pernah bisa dihormati dan dimuliakan seperti Umar di atas bumi. Padahal dia nggak cinta dunia. Kita yang udah cinta banget dunia nggak bisa mulia dan terhormat seperti dia. Ini kita renungin. Ya. Itu. Lalu apa? Walaitana la nanqati'u ala tariqi bimarrah, ya. Seyogyanya, semoga, ya, laitana mungkin semoga yang kayaknya berat terjadi. Laitana lah, ya, mudah-mudahan kita nggak bisa terputus dari jalan ini sama sekali. Ya, gimana caranya biar nggak terputus dari jalan ini? Ya, ikutin. Ya, karena inilah jalan yang untuk menyelamatkan kita untuk menuju surga. Ya, kalau kayaknya berat, emang sedikit yang masuk surga. Gitu. Jadi kalau di sini dikatakan, kata Imam Ghazali, seyogyanya semoga kita tidak terputus dari jalan ini sama sekali. Jalan-jalan mereka berat, guru, ya berat, karena emang sedikit yang masuk surga. Begitu doang jawabannya. Allahul musta'anu ala masaib. Allah tempat kita memohon, meminta atas segala macam, ya, musibah. Maksudnya apa? Mungkin tetap kalau kita tetap memohon kepada Allah, jalan ini nggak mungkin ketutup, jalan seperti mereka. Kalau kita memang tetap bersandarnya hanya kepada Allah, bisa kita, bisa. Nggak ada yang nggak mungkin selama ada Allah. Nah, kita meyakini Allahnya semana, itu masalahnya. Wa huwal mas'ulu Allah yaslubana, ya. Dan tempat pemohonan Allah itu adalah tempat kita memohon, meminta, ya.
hadzal raf, ya, agar Allah tidak mencabut atau merampas kemakrifatan seperti ini kepada kita. Kita mohon terus, ya Allah, bukakan terus makrifat dan berikan kepada kami orang-orang di akhir zaman. Kata Allah, iya, bersandar dong sama saya, begitu. Terus saya bukain makrifat. Ya, maksudnya kita berharap Allah tetap buka makrifat itu kepada kita, jangan ditutup. Ya, karena ya Allah juga mungkin sanggup gak di zaman begini, gitu. Dengan bersandar saja sama saya kasih makrifat seperti mereka. Tapi sanggup menghadapi zaman yang godaannya untuk disandari sangat kuat. Itu, ya, itu. Tapi kita memohon, innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah, ya, maha mulia lah, ya. Mananun rahim, sama itu kalau dibahas dalamnya panjang. Terakhirnya tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu terakhirnya, ya. Tetap kita berusaha, ya Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali hanya darimu, ya Allah, yang maha tinggi dan maha mulia. Berikanlah kami ilmu ma'rifatullah, gitu, mohon kepada Allah. Bukakanlah pada kami ma'rifatullah yang seperti para orang-orang terdahulu. Itu, karena itulah yang membahagiakan kita dunia dan akhirat. Kalau kita sampai sudah pada tingkatan ma'rifatullah seperti mereka-mereka, dunia bahagia, dunia dimuliakan, alam langit memuliakan, mati dimuliakan malaikat. Ini senang semua. Tapi bagaimana bisa mendapatkan ma'rifat itu? Hanya bersandar hidup kepada Allah. Ternyata kemarin bab tentang tawakal cukup sulit, ya. Sulit apa aneh? Bahkan kita mengatakan bukan sulit lagi, aneh kayaknya itu jalan, gitu, ya. Gak masuk akal buat kita, ya. Kenapa kita bilang gak masuk akal? Tadi dikasih tahu, bukannya jalan itu jalannya dari Rasulullah, bukan jalannya itu jalan yang dijalankan oleh sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in. Kalau kita bilang itu jalan gak masuk akal, berarti agama mereka itu apa? Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, agama mereka apa? Mereka jalanin itu. Sesungguhnya bukan jalan itu yang tidak masuk akal atau terlalu tinggi, karena hati kita yang terlalu lemah. Kenapa lemah? Tadi sudah dibahas kan? Karena terlalu cenderungnya kita pada bersandar kepada kenikmatan dunia. Ya, ini dunia ini lahun walaibun, sendah gurau dan main-main. Jangan pernah serius sama dunia. Bukannya nggak serius, kalau lagi main walaupun sparring ya serius, tapi ingat ini cuma sparring, begitu, ya. Ada kehidupan yang lebih serius, yaitu akhirat. Jadi dunia ini lahun walaib, ya, sendagura dan main-main. Maksudnya seserius apapun tetap kita tahu kita lagi main, ya. Orang yang namanya main bola akan tetap main bola walaupun Piala Dunia, ya. Tetapi apa dengan final Piala Dunia yang kalah harus dibunuh semua? Kan enggak, ya. Itu cuma permainan, tetapi mainnya disuruh serius, ya. Kalau ada orang masuk final, Messi gitu, Messi, ayo latihan fisik yang buat final ini. Ini kan main-main doang, masa begitu? Dia main pelatih. Iya, kita tahu apa, kita kalau kalah antar Argentina, dikalah kita digantung semua sama negara, kan enggak. Udahlah, santai, ini kan mainan doang. Tapi kan nggak boleh begitu. Iya, mainan doang, tapi mainnya serius. Maksudnya apa? Setelah waktu habis, prit, kenapa mereka yang tadinya tonjok-tonjokan ataupun settingan habis itu salaman? Kenapa salaman? Udah selesai. Begitupun kita, saat kita cenderung dengan menikmati bonsai-bonsainya, gitu, mengurusi anak, istri, segala macam, lalu Allah bilang, udah pulang, tinggalin, nggak usah berat, orang yang mainan doang, gitu. Tinggalin dengan mudah, pulang pada Allah. Kenapa? Tadi mainan doang, gitu, ya. Paham nggak? Ya, kalau orang main bola serius, tentang serengkat segala macam, kartu kuning, marah-marah, ya. Tapi pas prit selesai pada salaman. Kenapa? Ya udah, itu mainan doang tadi.
Kalau mau keras ataupun galak, tadi lagi main doang. Pas sudah selesai main, ya udah hilang. Karena itu mainan. Begitupun dunia, kita serius ngurusin anak, ngurusin itu, dakwah, belajar serius. Pas Allah bilang lagi bonsai ngurusin, ini kayaknya 3 tahun lagi cakep, gitu. Tahu-tahu baru 2 tahun dia meninggal. Ya Allah, ini punan saya gimana? Begitu. Ya udah tinggal itu kan mainan doang. Udah tinggal. Kita pulang. Tapi saat lagi ngurusinnya serius, sebelum pulang ya serius. Tapi waktunya habis suruh pulang, ya udah lepas. Dengan mudahnya, harusnya begitu. Itu yang dimaksud dunia itu cuma mainan, tapi bukan berarti asal-asalan mainnya juga. Main bulu tangkis juga kalau ini main iseng-iseng doang, iseng-iseng, tapi jangan pakai main raket yang dilempar-lempar, enggak. Gitu. Jadi walaupun ini main iseng, yang serius dong mainnya biar enak kan gitu. Makanya orang-orang yang sudah tahu mana hidup dunia mana akhirat, seserius apapun mereka nggak pakai hati, gitu. Kan tahu ini kehidupan dunia doang. Ada kehidupan setelah ini. Gitu ya, jadi makanya kebanyakan wali-wali Allah itu acting kalau hidup di atas bumi doang, ya cuma lagi ngikut main aja. Makanya kadang sulit untuk dibikin emosi, dibikin ini, kenapa? Ya memang dia tahu ini mainan gitu. Ya, pahamin itu. Makanya la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita disuruh sering ngucapin itu? Atau berapa minggu lalu itu diajarin ya, kalau kita lemah, lagi gundah, dulanau, atau banyak masalah, atau kurang bisa bersandar gitu sama Allah, seringin ucap la haula wala quwata illa billah begini. Allahumma as'aluka la haula wala quwata illa billah. Membuka tangan untuk turunin segala rezeki Allah. Ya, la haula wala quwata itu banyakin, karena isinya apa? Ada sarahnya di bawah. Atal musannif rahimahullah bil haqwalah. Ya, pengarang kitab mengapa menutup, kata sarahnya ini, mengapa menutupnya selalu dengan la haula wala quwata illa billah. Ditabri minal hauli wa ulihi wa quwatihi litashihi ikhlasihi. Kama kila. Apa maksudnya? Dia coba dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah itu untuk mengingkari kemampuan diri dan kekuatan diri, bahwa enggak ada kemampuan saya, enggak ada kekuatan saya, cuma Allah yang bisa punya kekuatan dan kemampuan. Gitu. I am no one, udah nih. Saat kita ngomong la haula wala quwata illa billah, I am no one. Saya bukan siapa-siapa, saya enggak punya kekuatan apa, semua dari Allah. Semua dari Allah. Dan bahkan tadi yang kita anggap kayaknya sudah sangat sulit, ma'rifatullah Allah turunkan di zaman akhir ini, tapi kita mengatakan la haula wala quwata, kita mungkin merasa nggak bakal sanggup bersandar seperti itu, tapi la haula wala quwata memang kita nggak akan sanggup. Tapi kalau Allah yang sanggup, Allah bisa bikin kita begitu. Kalau kitanya memang nggak bakal sanggup seperti itu. Itu makanya banyakin la haula wala quwata illa billah. Ya, karena artinya ini adalah ditasi ikhlas sih, untuk mengesahkan keikhlasan kita. Orang yang mengucap la haula wala quwata itu adalah pengesahan terhadap keikhlasannya kepada Allah. Karena apa? La haula wala quwata illa billah itu membuktikan bahwa sehebat apapun ilmu yang kita punya, itu bukan punya kita, itu pemberian Allah. Kita memang nggak bisa apa-apa. Sejago-jagonya misalnya ada orang ceramah, itu bukan karena hebatnya dia, karena Allah memberikan ilmu itu kepada dia. Dia nggak bisa apa-apa. Itu makanya la haula wala quwata illa billah adalah pengesahan atas keikhlasan kita. Sejago-jagonya kita ya punya kehidupan, jago main bola apa, itu pemberian Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Ya, Allah yang memberikan ilmu itu semua. Sekaya-kaya apapun kita kayak nyari duit kemana-mana apa jadi kaya, itu bukan kekayaan dari kita, itu dari Allah. Ini yang dibilang la haula wala quwata ini adalah pengesahan atas keikhlasan kita. Karena keikhlasan di mana kita nggak ngerasa yang melakukan, semua dari Allah, semua kekuatan Allah. Ya, kita bisa bikin masjid misalnya, itu bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan duit kita, itu kemampuan Allah. Kenapa? Duit kita banyak pun dari mana? Kalau Allah nggak kasih nafas, kita nggak punya duit. Kita udah mati kalau nggak dikasih nafas. Kalau kita nggak dikasih otak, kita nggak bakal bisa nyari duit. Ya, kalau nggak dikasih darah, ya kita nggak bakal bisa hidup, nggak bakal bisa belajar, nggak bakal jadi orang alim. Nggak ada kemampuan, semua dari Allah. Kenapa jadi kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki, dengan kita misalnya pintar,
jago ini, kaya atau apa. Padahal semua adalah dari Allah. Justru itu ujian. Ya, sejauh mana kalian bisa mensyukurinya. Tuh. Makanya sahih amaluka bil ikhlas. Kesahan amal kita dengan keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, nggak guna tuh amal. Makanya ucapan la haula wala quwata itu menguatkan kita untuk ikhlas kepada Allah. Ya, jadi amal sebanyak apapun, segunung atau semasjid ini penuh dengan amal kita, nggak ngaruh kalau nggak ada ikhlas. Ya, begitu. Wasahihu ikhlas suka bitabri, dan keikhlasanmu disahkan dengan adanya pengingkaran min hauli wal quwati wabillahi, ya, wabillahi itu habis. Yang dibilang yang namanya pengesahan keikhlasanmu adalah dengan cara engkau mengingkari kekuatan dan kehebatan dan kebisaan diri kita. Itu dikatakan kita ikhlas. Ya, saat misalnya orang ngajar gitu, terus orang bagus banget ente ngajarin aneh, ilmu ente cakep, omongan ente tuh bener-bener kena ke hati aneh gitu. Itu harus dikatakan itu bukan kekuatan gue, itu bukan kebisaan gue, itu bukan kata-kata gue, itu dari Allah. Itu baru ikhlas. Ya, hebat banget ente ceramahnya cakep. Gue siapa dong? Emang ada yang bisa kayak gue? Oh, nih kemana tahu dah nih, ya. Itu lu cari seluruh kota, gitu. Lu cari ada yang bisa ceramah kayak gue, gitu. Ustadz Umam, gitu. Ya kan? Ya, pendagang susu sapi gitu, Ustadz. Ya, itu. Jadi ini kita renungi lagi, sejauh mana kita bisa mampu mengatakan itu bukan kemampuan kita. Karena apaan? Kita ngerasa kita yang ngerjain. Ya, tendangan lo hebat banget main bola, luar biasa lo. Ya, tendangan pisang masuk begitu. Gua doang yang bisa, begitu. Ya, karena dia ngerasa dia yang nendang, terus bilang ya ini kan dari Allah. Kalau nggak karena Allah, saya nggak bakal bisa nendang begini. Gitu. Kayaknya jarang orang berpikir ke situ ya. Karena gue tahu tekniknya nendangnya, gitu. Ya. Tapi sebenarnya tahu tekniknya dari mana? Dari otak belajar sama teman-teman dari mana? Semuanya ujungnya dari Allah. Itu. La haula wala quwata illa billah, nggak ada kekuatan dan kemampuan. Karena kita nggak pernah melihat sisi baliknya sih. Saat Allah menghinakan kita bisa aja. Karena Allah tuh baik aja sama kita. Justru kebaikan Allah ini membuat kita nantinya akan merasa. Ada suatu kitab yang menceritakan orang di akhirat yang akan mengatakan, ya Allah, saya harus masuk neraka karena engkau terlalu baik di atas bumi. Kata Allah, kenapa bisa begitu? Engkau menutupi semua keburukanku. Engkau membuat aku selalu menjadi orang yang tidak bisa jelek di mata umum. Engkau membuat aku saat berbuat dosa tidak pernah engkau wujudkan dalam tubuhku. Ya, itu yang membuat aku menjadi selalu berbuat salah. Seandainya engkau saat aku berzina, engkau membuat mukaku menjadi hitam, mungkin aku tidak akan berzina. Engkau terlalu baik ya Allah saat di dunia dulu menutupi kesalahan. Ini bisa jadi kebaikan Allah kepada kita. Ceramah gitu, Allah mudah sekali. Ada orang ceramah jago, bikin tahu-taunya ceramahnya salah atau konyol atau jadi buruk, atau dia lagi ceramah tahu-tahu telananya dodoran, bisa aja jadi hina, diketawain. Tapi Allah nggak mau begitu. Itu ternyata Allah menutupi itu. Sebenarnya musibah buat kita. Akhirnya apa? Kita ngerasa kekuatan kemampuan kita melakukan itu. Padahal itu kemampuan dari Allah. Lalu Allah bikin orang mau naik panggung misalnya jadi Bilal, Allah gitu kan, tahu-tahu berhenti, Allah kerja berhenti, doang, Allah gitu. Ya udah, itu kalau Allah bikin gitu bisa, tapi sangat jarang Allah melakukan itu. Akhirnya manusia merasa dia bisa melakukannya, karena sangat jarang Allah bikin orang seperti itu. Padahal sangat mudah buat Allah. Nah akhirnya kan kita jadi akhirnya di akhirat akan ngomong gitu, ya Allah engkau terlalu baik dulu di dunia, akhirnya kami lalai, jadi sombong, jadi merasa ini kehebatan kami. Itu padahal ayatnya ada walau nasa walau masaklah walau makanati pemastatu muda walau yarjiun. Kalau Allah pengen, kalau Allah mau, bisa aja kamu nggak bisa maju sedikit pun, nggak bisa mundur sedikit pun, bisa. Allah bikin begitu. Apaan? Penyakit ya.
tek, nggak bergerak begini aja. Kenapa lu? Pengen kawin nggak bisa gitu. Ya nggak ada duitnya, jadi maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Itu ya kan? Ya maju nggak ada duitnya, mundur pengen maju gitu. Akhirnya diem aja. Ya itu ya makanya disuruh wirid aja deh kalau begitu, roll color gitu, banyakin ya biar bisa maju biar bisa mundur kayak gitu. Itu ya mudah sekali kita dibikin hina sama Allah, tapi Allah ternyata terlalu baik. Akhirnya kita merasa semua itu kehebatan kita, ya kemampuan kita. Ini perbaiki tentang pemahaman la haula wala quwata, dan setelah ini paham coba sering ucapin, karena ini menurut beliau wirid yang paling dibutuhkan di akhir zaman adalah la haula wala quwata. Banyakin itu untuk di akhir zaman kita ini, di zaman kita ini kita butuhnya itu ya, la haula, karena terlalu banyak cobaan, ujian ya. Bisa dikatakan setiap hari ribuan setan turun dari atas. Ini luar biasa, kita sudah dihujani dengan kejahatan. Makanya zaman ini cuma butuhnya, tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali la haula wala quwata illa billah. Allah yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Itu makanya karena saya kemarin baca sebuah hadis Nabi yang beliau sering merenung dan menangis. Lalu ditanya, apa yang membuat kamu seperti ini ya Rasul? Aku memikirkan umatku di akhir zaman. Kita, karena beliau tahu beratnya. Ya, ini kita pakai la haula wala quwata illa billah. Karena Nabi aja nggak tega ngeliat kita nih. Dengan ujian, cobaan, setan, ruh-ruh dajjal, kayak macam itu sudah berbudi. Ya. Semua obat temani begini Pak, luar biasa ya, cengtok di mana-mana gitu. Susah udah, sekarang kiri kanan kita jujur dikata bego, udah zaman udah parah banget. Zaman begini ya, kata Lodi yang halal, haram aja udah kehabisan, apalagi yang halal kan gitu. Ya ini luar biasa, makanya Nabi menangis, sedih, memikirkan kita orang-orang di akhir zaman. Makanya kita banyakinlah la haula. Mana Nabi aja bingung gimana, ya udah la haula wala quwata illa billah aja gitu. Ya untuk bisa selamat di akhir zaman ini banyakin la haula wala quwata illa billah. Ya itu sampai sini aja insyaallah, manfaatnya di hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya arhamar rahimin, alhamdulillah ya arhamar rahimin, alhamdulillah ya arhamar rahimin, alhamdulillah ya arhamar rahimin, alhamdulillah. Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.